Hai people, selamat datang di MP Talks. Pemandangan menarik dan langka terjadi saat pembahasan pertanggungjawaban APBD 2020 lalu di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Dua kakak beradik, dua silangin menjadi pusat perhatian. Yang satu hadir sebagai Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, yang satunya lagi hadir sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Pemandangan langka ini sontak menjadi buah perbincangan, buah diskusi, bahkan perdebatan. Ada pro dan kontra. Isu pemerintahan keluarga, isu politik dinasti, isu rangkap jabatan kembali berhembus. MP Talks mempersembahkan duo silangin penentu kebijakan. Di awal ini, saya mau memperkenalkan peserta dialog kita. Kebetulan yang hadir saat ini adalah pengamat pemerhati pemerintahan dan politik dan korupsi, Bung Berti Lumempo, yang kini juga menjabat sebagai Pembina Garda Tipikor Indonesia Sulawesi Utara. Beliau juga termasuk Ketua Umum Organisasi Kristen Laskar Banteng Indonesia. Sebenarnya kita juga mengundang secara resmi Pak Sekprov, tapi belum bersedia hadir. Kemudian juga Ketua DPRD Provinsi Sulut, kami juga sudah memberikan undangan resmi, tapi belum berkesempatan hadir. Tapi kita akan mulai saja diskusi ini, karena topik ini memang lagi hangat menjadi perbincangan di khalayak publik, terutama di Sulawesi Utara. Bung Berti, untuk awal kita ingin sejauh mana Bung Berti mengenal kedua sosok, baik Pak Sekprov maupun Pak Ketua DPRD Provinsi? Terima kasih Bung Candi. Ya, kalau hubungan ya, pertemanan, kemitraan atau apa dengan Pak Sekprov sendiri ya saya kenal baik, sebatas hubungan kemitraan. Kalau Ketua DPRD ini yang belum ketemu saja, belum pernah. Walaupun mungkin kemitraan sebetulnya ada dengan ya namanya Dewan ya, Perwakilan Rakyat, tetapi saya belum pernah ketemu empat mata atau inilah. Tapi kalau Pak Sekprov pernah. Itu Bung Candi. Jadi hubungannya ada sebatas ya kita bermitra lah dengan pemerintah. Itu Bung Candi. Menurut Bung Berti, bagaimana dengan isu ini yang lagi hangat ini terkait duo silangin ini yang memiliki peran penting di dalam pemerintahan saat ini di satu wilayah, di satu daerah. Ada mungkin yang lain, tapi berbeda wilayah daerah. Tapi ini agak langka dan menarik karena keduanya mempunyai posisi strategis di pemerintahan daerah. Publik banyak memberikan tanggapan baik pro dan kontra. Salah satu yang dibahas, didiskusikan adalah terkait hubungan kekeluargaan, bagaimana kaitannya dalam pekerjaan dan sebagainya. Dan soal profesionalitas. Silakan. Nah, jadi begini ya, persoalan terkait dengan duo silangin ini ya, memang kalau kita lihat secara umum Indonesia memang ini sesuatu yang langka, mungkin ya, kalaupun ada ya tidak banyak lah. Tapi kalau di Sulawesi Utara, di kabupaten kota, di Kota Bitung pernah, ketika seorang wali kota dijabat oleh almarhum Milton Kansil, dan ketua dewannya juga kakaknya, itu seperti itu pernah terjadi. Nah, melihat kondisi sekarang, bagi saya memang secara normatif aturan tidak secara eksplisit mengatur tentang hubungan ini. Tapi kalau menurut saya terkait dengan jabatan politisnya ketua dewan itu memang inilah fenomena terjadi akibat daripada apa yang dinamakan personalisasi parpol.
Personalisasi parpol itu apa? Semua kebijakan-kebijakan itu ada di ketua pimpinan partai, artinya apakah itu ketua umum maupun katakanlah dia ketua partai di wilayah yang bersangkutan, sehingga dia punya kekuatan untuk menentukan apalagi apakah itu menyangkut calon kepala daerah, calon legislatif, bahkan sampai menentukan alat perlengkapan dewan ya, seperti contoh apakah itu ketua fraksi maupun ketua DPRD sendiri. Nah, terkait apa yang terjadi di Sulawesi Utara itu memang dalam beretika politik ya ini sangat tidak bisa. Ini bagi saya ini adalah sesuatu yang tidak bolehlah terjadi sebetulnya dalam rangka pendidikan politik bagi masyarakat, karena menyangkut tugas-tugas dewan itu sendiri. Tugas dewan itu kan bicara tentang fungsi pengawasan, legislasi, dan fungsi-fungsi anggaran ya, budgeting. Nah, terkait fungsi-fungsi inilah memang perlu ada kontrol. Bagaimana bisa kalau ada hubungan keakraban, kedekatan keluarga ya antara pihak legislatif dalam ini dewan dan menjabat sebagai pimpinan dewan, bahkan dia punya kekuatan yang luar biasa dalam hal 3 fungsi yang saya jelaskan tadi, dan itu dia harus berhubungan dengan saudara dekat, katakanlah apa itu Sekprov maupun pimpinan daerah, gubernur. Ini dalam beretika politik ini juga tidak bagus dalam pendidikan politik bagi masyarakat. Karena itu ini akan berdampak kepada hal-hal yang mungkin bisa saja menjurus kepada, dalam tanda kutip, kalau kita bicara anggaran, ada deal-deal tersendiri, katakanlah deal anggaran ini menyangkut kepentingan pribadi oknum maupun kepentingan pencitraan politik dari kepala daerah. Itu seperti itu. Jadi memang dalam aturan itu tidak dijelaskan memang. Walaupun dulu pernah ada undang-undang yang mengatur ya. Contoh itu untuk kepala daerah. Jadi kalau kepala daerah itu diatur, tidak boleh ada hubungan kekeluargaan dengan incumbent atau petahana. Tetapi itu pun akhirnya digugat dan dianulir oleh Mahkamah Konstitusi sehingga diizinkan. Jadi apakah itu terkait pilkada. Nah, terkait legislatif juga seperti itu. Nah, jadi tapi itulah saya bilang tadi, ini semua akibat daripada personalisasi parpol yang akhir-akhir ini memang sangat kuat. Artinya kekuatan ketua umum, kekuatan ketua di wilayah yang dia punya kekuatan untuk bagaimana mengamankan kebijakan, sehingga dia bisa saja akhirnya menentukan orang-orang yang memang tanpa melewati pekaderan di partai, tetapi karena ada hubungan kekeluargaan, akhirnya dia bisa menentukan ini yang jadi ketua dewan, ini yang jadi ketua fraksi, itu seperti itu. Tanpa melewati sebetulnya dalam undang-undang parpol mengatur banyak lebih kepada bagaimana ada jenjang-jenjang pekaderan ketika kita, apakah itu menyangkut calon-calon legislatif, dan ketika terpilih menyangkut juga posisi-posisi di alat kelengkapan dewan. Nah, karena itu saya pikir ini adalah sangat politis sekali lah, sangat politis. Dan kalau ini sangat politis, artinya ini tidak baik untuk masyarakat. Karena itu tadi saya bilang, ini kan ada konflik kepentingan akhirnya. Bagaimana bisa fungsi dewan yang 3 saya bilang katakan tadi, dia harus mengontrol, dia harus mengawasi, apakah itu menyangkut anggaran atau menyangkut kinerja-kinerja, tapi yang dia berhadapan adalah ada hubungan kedekatan. Yang tentunya memang secara psikologis ini memang akan berdampak kepada kurang maksimal fungsi pengawasan, apalagi seorang pimpinan dewan. Itu seperti itu dari sisi jabatan-jabatan politis di dewan ya, yang 2 silangan ini. Baru itu ya, tadi pertanyaan itu ya, baru sebatas jabatan dewan kan, dan hubungan dengan Sekprov. Jadi memang ini sangat tidak normal lah bagi saya. Kasarnya tidak normal lah bagi saya
Walaupun mungkin di Indonesia agak sangat langka keadaan seperti ini, bahkan di Sulawesi Utara juga tidak. Walaupun ada pernah yang saya kasih contoh tadi di Bitung, dan akhirnya dampak dari yang lalu di Bitung itu akhirnya kan kepala daerahnya banyak tersandung dugaan-dugaan penyimpangan anggaran, karena yaitu tadi fungsi kontrol dari wakil rakyat kita kurang, karena yang memegang palu, katakanlah yang memegang palu ini adalah saudara ya, adalah kakak sendiri. Nah itu, jadi itu pasti akan tidak maksimal menurut saya, Bung Cangli, seperti itu. Tidak akan maksimal tugas-tugas dewan karena ada hubungan kedekatan. Itu mungkin Bung Cangli. Ya, memang dikatakan Bung Berti tadi bahwa sebenarnya tidak ada aturan yang melarang. Ya. Ada ikatan kekerabatan baik di pemerintahan maupun di legislatif. Tapi sebicara soal etika politik, etika publik, memang tidak elok ya. Artinya bagaimana kita memberikan pendidikan politik, itu yang dimaksudkan tadi, Bung Berti. Ya. Nah, Bung Berti melihat ini sebenarnya persoalannya itu ada di mana? Karena kan kita ketahui Sekprov itu juga sebagai pimpinan, tapi juga sebagai bagian dari sebuah pemerintahan. Ya, ada yang memberikan mandat dan penunjukan. Sejauh mana Anda melihat ujungnya awalnya dari mana persoalan ini bisa terjadi bahwa keakraban atau kekeluargaan itu kental menghiasi di pemerintahan dan legislatif di Sulawesi Utara? Ya itu tadi saya bilang ini kan fenomena personalisasi parpol. Ada ratu buga dengan dinasti politik ya dalam rangka mempertahankan jabatan. Dan itu memang hal-hal seperti itu terjadi di beberapa partai politik di Indonesia, khususnya partai politik yang memang ikon, artinya dia memegang artinya identitas politiknya terlalu melekat. Nah, contoh misalnya PDI Perjuangan melekatnya Ibu Megawati, baru kedua Gerindra melekatnya Prabowo gitu. Nah, jadi partai-partai seperti inilah memang banyak terjadi yang namanya personalisasi parpol, sehingga penentuan itu semua berasal dari ketua yang menentukan. Walaupun dalam undang-undang parpol sendiri menjelaskan bahwa keputusan tertinggi itu adalah pada keputusan anggota, dan karena kepemilikan parpol ini itu memang anggota, itu undang-undang partai politik mengatur itu. Nah, tapi di beberapa itu yang saya bilang tadi, beberapa parpol, contohnya parpol-parpol besar seperti PDI Perjuangan maupun Gerindra dan partai-partai lain lah. Kalau dulu Golkar, tapi sekarang saya lihat Golkar tidak ada istilah oh ini Golkar identik dengan ini. Tapi kalau PDI Perjuangan pasti identik dengan Megawati. Baru Gerindra identik dengan Prabowo. Baru Nasdem identik dengan Surya Paloh. Nah, parpol-parpol inilah yang memang peluang-peluang dinasti politik itu akan ada. Karena dalam rangka mereka mengamankan. Coba kita lihat ya, 3 parpol yang saya sebutkan tadi. Kan ada pasti anaknya lah, ya kan, adenya lah, apakah di Nasdem, apakah di Gerindra mungkin, apakah di PDI Perjuangan, itu seperti itu. Apakah dia masuknya lewat pengurus parpol? Nah, ketika dia sudah masuk dalam pengurus parpol, peluang untuk dicalonkan itu terbuka. Jadi dia bisa terbuka apakah dia calon legislatif, bahkan bisa jadi sampai calon kepala daerah. Nah, inilah saya bilang, ini dampak-dampak dari personalisasi parpol yang semua itu berdasarkan apa yang menjadi keputusan. Ketua umum itu punya kekuatan yang luar biasa, apalagi ketua di wilayah misalnya ya. Kita tahu bersama ya Pak Walidodo Kambe, selain dia ketua PDI Perjuangan Sulawesi Utara, beliau juga adalah bendahara DPP PDI Perjuangan ya. Artinya secara power politiknya di internal partai, beliau punya kekuatan, dan kekuatan itu tentu dalam hal berpolitik memang bukan sesuatu yang memang dilarang dan terlarang untuk dia akan merekrut saudara, anak atau adik, katakanlah seperti itu. Namun memang dalam memberikan edukasi pendidikan politik ke masyarakat ini tidak elok. Karena ya artinya kan banyak juga kader-kader lain, kader-kader partai misalnya internal juga banyak.
yang memang mungkin sudah banyak memberikan kontribusi. Katakanlah di PDI Perjuangan, saya berpikir kan banyak kader-kader senior lah, senior yang cukup berpengalaman, cukup dikenal oleh masyarakat. Nah, makanya saya bilang tadi ditanya dengan apakah kenal dengan Ketua Dewan Provinsi, saya kurang begitu kenal beliau kan. Apakah dia kurang bermasyarakat atau saya yang tidak ini, tapi bagi saya, kapasitas saya tidak mengenal. Karena saya pikirlah di PDI Perjuangan kan banyak juga kader-kader muda, kader-kader senior yang masih dipercayakan oleh rakyat, yang saya pikir juga sebetulnya punya kapabilitas untuk memimpin DPRD provinsi. Nah, yang menjadi pertanyaan itu kenapa ketika ditentukannya, otomatis ini selalu orang akan berpikir, bahkan saya akan berpikir bahwa ini dalam rangka ini juga mengamankan kebijakan-kebijakan. Sehingga artinya kebijakan-kebijakan ada di pemerintah itu tidak jadi semacam ada kontrol lagi dari Dewan Pimpinan Rakyat, dalam hal ini DPRD Provinsi Sulut, karena hubungan kedekatan itu. Apalagi penguasaan partai, penguasaan kursi itu di Dewan itu provinsi kan itu PDI Perjuangan. Karena itu pimpinan Dewan itu, Ketua DPRD adalah dari PDI Perjuangan. Nah ini tidak bagus lah dalam kita berpolitik, apalagi fungsi yang saya bilang tadi yang melekat 3 fungsi itu di Dewan itu akan jadi mandul. Saya pikir tidak akan ditambah lagi, mungkin ada partai-partai yang mendukung pemerintah, ya lebih menambah. Kan saya lihat juga di provinsi partai oposisi juga kurang. Sehingga terkadang ketika pembahasan anggaran kebanyakan juga ya kan tidak ada hal-hal yang adalah ada teman-teman, ada beberapa bisa dihitung lah dengan jari yang mungkin bisa mengkritik atau memberikan masukan terkait kebijakan. Tetapi yang saya lihat kebanyakan selama ini ketika yang dijabat oleh Pak Silangin ini Ketua DPRD, ya memang tidak kelihatan ada kontrol lagi dari Dewan. Jadi seperti itu, dan ini bahaya, tanda kutip bahaya, menyangkut penganggaran ya, anggaran-anggaran, apalagi di tengah-tengah COVID seperti ini ya, kita tidak terawasi, kita tidak terkontrol lagi. Apakah karena kepercayaan kita kan kita berikan ke wakil rakyat kita. Kita sebagai LSM, sebagai mungkin pers, jurnalis, ya kan ada di luar yang hanya menunggu pemberitaan, mungkin penyampaian. Ya, kita tidak bisa masuk lebih ke dalam, nah, sehingga kita percaya. Nah, bagaimana bisa orang yang kita percayai kalau mereka itu punya hubungan yang luar biasa, hubungan kekeluargaan lah. Ini sangat tidak elok bagi saya, Bung Candi. Dan itulah semua itu berawal dari ketika fenomena dinasti politik ya, personalisasi parpol lah seperti itu. Jadi parpol ini identik dengan ketuanya. Nah, sehingga dalam rangka mempertahankan itu mereka sudah mempersiapkan kader-kader yang dari keluarga sendiri itu tidak mau kehilangan. Katakanlah nanti ketika dia tidak jadi gubernur lagi, ini sudah dipersiapkan. Ketika dia tidak jadi ketua partai lagi, ya, yang dipersiapkan ini sudah kelihatan. Dan itu kelihatannya itu biasanya di partai-partai yang partai ikon lah, yang saya bilang tadi, contoh PDI melekat dengan Ibu Megawati, Gerindra melekat dengan Prabowo, Nasdem melekat dengan Surya Paloh, dan mungkin ada partai-partai lain yang memang selalu tertuju kepada sosok ketua. Itu begitu, Bung Candi. Ya, Bung Berti tadi kan menyinggung soal dinasti politik. Nah, bicara dinasti politik, dari sisi yang pro dinasti politik, sebenarnya kan bicara soal kualitas juga. Bagaimana menempatkan orang dalam posisi tertentu, jabatan tertentu itu. Tapi bicara soal kualitasnya, mumpuni atau tidak, sesuai atau tidak. Nah, dari yang pro, banyak bahasa dari pro dinasti politik dalam tanda kutip. Mereka melakukan itu dengan alasan kompetensinya, walaupun dalam kaitan ada hubungan keluarga, darah, dan sebagainya, tapi dari sisi kompetensi, profesionalitas bisa dipertanggungjawabkan. Kalau menurut Anda, apakah itu rasionalisasi atau ada konsekuensi tetap yang bisa lebih besar dengan menerapkan politik dinasti seperti Anda maksud?
Saya pikir begini ya, soal apakah dia bisa profesional, ya semua orang dalam bekerja, ya kita memang profesional lah mungkin artinya. Tetapi yang jadi persoalan di sini kan hubungan kekeluargaan ini pasti ada konflik-konflik kepentingan di sini. Satu sisi kan pemerintah ada kebijakan-kebijakan yang memang sebetulnya perlu dikritisi, katakanlah perlu dikritisi. Tapi kalau selama itu baik, mungkin profesional itu bisa jalan, ya kan? Profesional itu jalan ketika mungkin menyangkut kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, yang artinya kebijakan ini memang benar-benar dalam rangka kesejahteraan rakyat. Pertanyaannya kan jadi pertanyaan bagi saya dan mungkin banyak orang, ketika mungkin ada kebijakan-kebijakan yang kita tidak tahu, bisa saja ada anggaran-anggaran yang tidak pro rakyat, yang mungkin ini tidak prioritas. Nah, apakah itu akan ada profesional hubungan ini? Pasti tidak. Nah, itu ya. Jadi kacamatanya kita melihat seperti itu cara pandangnya. Profesionalnya itu kalau berhubungan memang ini ya oke, kebijakan ini pro rakyat. Semua akan profesional. Ya toh, semua akan mendukung. Yang oposisi pun akan mendukung selama itu seperti itu. Tetapi yang jadi pertanyaannya, kalau ada kebijakan-kebijakan yang sekiranya katakanlah menyangkut pekerjaan, toh menyangkut anggaran yang mungkin tidak pro rakyat, pasti itu akan ada. Nah, itu profesionalnya itu ada atau tidak? Pasti tidak akan. Ya kita selalu berkacamata dengan diri kita sendiri aja. Kita menjadi posisi dia. Terus saya mungkin adik saya yang ketua dewan, kan otomatis saya akan, kita nggak tahu pasti saya ketika ada pembahasan anggaran kan pasti telepon sebentar nanti begini ya, jangan terlalu keras ya, begitu kan pasti begitu, ada lah. Bocah-bocahnya juga begitu kan, jadi posisi ini terus adiknya pasti akan begitu. Pastilah budaya kita orang timur yang tidak ada hubungan saudara aja, pasti akan ada seperti itu, apalagi sama partai, apalagi itu. Kalau ini udah menyangkut ada hubungan kekeluargaan, profesionalnya di mana, ya kan? Yang oke profesional, tapi ada menyangkut kebijakan tanda kutip, apakah itu menyangkut pencitraan, mungkin bisa saja ketika nanti ke depan sudah pemilihan legislatif atau mau pemilihan kepala daerah lagi, ini pembahasan APBD, tentunya kan mereka akan, itu bukan rahasia umum lagi. Mereka akan lebih fokus kepada misalnya anggaran ini ke sini, ya kan, dalam rangka sekaligus pencitraan, ya kan. Ini kan ketika dia ini kan, ya akhirnya jadi tidak ada lagi kontrol, sosial kontrol yang sesuai fungsi dewan itu tidak ada lagi, itu seperti itu. Tapi kalau dia orang lain, ya mungkin dia masih bisa. Nah, itu seperti itu. Yang orang lain saja, ya kita masih pertanyakan selama dia satu partai. Apalagi dia punya hubungan kekeluargaan. Jadi hal-hal ini seperti ini bagi saya bukan persoalan profesional. Karena jadi pertanyaan lagi, profesional yang untuk dalam hal apa profesionalnya, ya kan? Dalam hal yang normatifnya, ya kita bisa profesional. Tapi apakah ada kebijakan-kebijakan menyangkut anggaran-anggaran yang mungkin tidak pro rakyat, pasti ada lah di APBD. Yang mungkin katakanlah, anggaran ini lebih prioritas ke perjalan-jalan, ya toh, anggaran ini prioritas ke sini gitu. Yang perlu dikritisi mungkin akhirnya karena ada hubungan, ya sudahlah. Mungkin mereka ada komunikasi kan, ada dekat, ada hubungan emosional, begitu Bung Candi. Jadi lebih kepada itu saya melihat. Jadi bukan profesionalnya, ya profesional oke lah, tapi profesional case yang mana ini, ya kan? Yang kita butuhkan adalah profesional dalam semua, ketika dia melihat, dia melaksanakan tugas dia sebagai wakil rakyat, juga sebagai pimpinan dewan, itu seperti itu, sebagai ketua DPRD, begitu Bung Candi. Nah, dalam iklim seperti ini, Bung Berti, sejauh mana praktik KKN itu bisa berpeluang? Karena Anda katakan tadi kan ada hubungan kerabatan keluarga. Ini soal potensi praktik KKN. Anda menilai, melihat sejauh mana? Sangat peluang.
kolusi itu terjadi juga karena nepotisme. Korupsi itu juga terjadi kebanyakan juga hasil data survei itu karena ada hubungan nepotisme. Apakah nepotisme itu hubungan darah, hubungan kekeluargaan, maupun keakraban pertemanan? Itu seperti itu. Pasti peluang itu akan ada. Itu yang saya gambarkan bahwa memang secara aturan tidak mengatur. Tetapi tanda kutip bahwa peluang-peluang terjadinya penyimpangan-penyimpangan lewat kebijakan-kebijakan ini yang ini punya peluang sangat besar. Itu seperti itu. Dan saya kasih contoh di Bitung lalu seperti itu. Ketika wali kotanya almarhum waktu itu Pak Milton Kansil dan ketua Dewan Kreston Kansil. Apa yang terjadi di kota Bitung? Ya kan? Ya, kita tahu sendiri, tapi saya tidak lagi berbicara karena ini dua orang beliau ini sudah almarhum ya. Tapi dicontoh. Saya belum dapati juga mungkin ada di daerah lain, tapi kayaknya yang memang agak menyolok justru di Sulawesi Utara ini. Memang terkait dengan dinasti politik sampai menguasai di DPRD dan mungkin bisa sampai di perusahaan-perusahaan daerah. Itu kan yang terjadi sekarang di perusahaan-perusahaan daerah itu, apakah di bank-bank daerah, bank-bank ini maupun perusahaan-perusahaan BUMD itu seperti itu. Dan itu peluang itu sangat. Walaupun memang ya mungkin orang selalu terpaku dengan provinsi kan WTP, ini WTP, ya, itu tidak menjamin. Tapi kita pikir itu peluang ada lah, bahkan lebih besar. Karena ingat, korupsi itu terjadi karena nepotisme juga, karena ada kolusi juga. Ini satu paket. KKN ini korupsi, kolusi, dan nepotisme ini satu paket. Jadi selalu pasti. Walaupun memang ada juga nepotisme yang tidak, ya, tidak. Tetapi kebanyakan saya melihat itu pasti. Karena konflik kepentingannya itu akan lebih besar. Ketika dia punya hubungan kekeluargaan saudara, kedekatan pertemanan yang luar biasa, itu seperti itu. Dan ini memang sekarang terjadi di mana-mana yang ya saya pikir ya perlu komitmen dan konsistensi memang. Ya katakanlah contoh ya, kita ambil contoh aja Pak Jokowi presiden ya, dulu anaknya katanya, tapi pada akhirnya juga kan anaknya juga ikut pencalonan jadi wali kota. Anak mantunya juga ikut pencalonan. Itu ya imbas-imbas dari inilah. Dalam rangka kita pikir walaupun mungkin secara kasat mata masyarakat akan melihat ini profesional, ini bagus, ini bagus. Oke lah, hal yang bagus. Bagus. Tetapi dalam pemerintahan, dalam pemerintahan itu pasti ada kebijakan-kebijakan yang banyak masyarakat tidak tahu, hal-hal yang sebetulnya pencitraan lah, kurang pro rakyat lah penganggarannya, itu begitu Bung Chandli. Nah, tadi kan tersinggung juga soal pilkada kan. Kalau pilkada kan itu pemilihan langsung, Bung. Bisa beralasan bahwa pilihan masyarakat, hasil dari buah pilihan masyarakat. Gimana? Gini, saya contoh kemarin. Pilgub ya, pilgub. Kita ngomong fair. Ya memang kebanyakan orang akan pilih Pak Oli. Oli, jujur. Kenapa? Karena kita tidak punya pilihan yang lebih baik di antara Pak Oli. Saya pribadi ya, saya jujur mendukung Pak Oli. Karena lawan ini ibaratnya kita ini, saya selalu mengibaratkan begini Bung Chandli. Katakanlah apakah itu legislatif atau kepala daerah, minta maaf ya. Ibaratnya kita ini, masyarakat disuguhkan makanan telur. Ini telur rebus, ini telur ceplok, ini telur dadar. Semua ini telur. Tinggal selera kita yang mana. Ya. Karena dari semua ini, bilang nepotisme, tiga-tiga juga calon. Contoh nih, gubernur ini kemarin kan nepotisme juga. Soalan kasus korupsi.
tiga-tiga ini pernah tersebut namanya, walaupun mungkin dua orang ini tidak secara ini gitu, terbukti. Yang satu terbukti, tapi sempat tersebut tiga-tiga. Ya kan seperti, jadi itu yang kita kadang kala ya oke lah kita mengatasnamakan kita dipilih rakyat, ya kan, itu betul lah. Tapi kan ya banyak hal-hal yang kalau kita buka persoalan-persoalan sampai money politik, sampai identitas politik, itu sangat jelas di Sulawesi Utara. Jadi kalau ada orang bicara kita berkata misalnya contoh di DKI dulu itu identitas politik agama dipakai, ya di sini juga dipakai. Saya tidak mau menyebutkan gereja mana, tetapi sudah kelihatan di kasat mata. Ketika bicara calon ini dukungan full dari ini, calon ini dukungan full. Jadi itulah saya bilang, ya. Apalagi masyarakat kita akhirnya sekarang ini saya lihat mereka tidak lebih melihat kepada apa visi misi, tapi lebih kepada pertama duitnya, kedua kedekatan. Bagaimana orang itu dia bisa dekat bermasyarakat, dia turun, itu visi misi masyarakat sudah nggak peduli. Mau jalan atau tidak sudah tidak peduli. Itu masyarakat sekarang berpikir seperti itu. Karena itu kita bilang pendidikan politik ini tidak jalan. Karena di dalam internal partai saja sistem pengkaderan itu yang memang ditentukan itu diatur itu di aturan internal partai saja tidak jalan pengkaderannya. Dia harus jenjang. Yang saya tahu sebenarnya partai-partai besar seperti PDI itu mereka itu memakai sekali aturan tentang pengkaderan ini. Dari ini harus di sini dulu, tahapan Iko begini sampai. Tapi ada hal tertentu, ya kan, udah diplot sini. Kita udah bisa tahu, kenapa dia diplot di sini. Pasti dia mau jadi ketua dewan ini. Di Manado, kenapa dia diplot di pengurus ini. Pasti dia mau jadi ketua dewan ini. Di sini kan sudah orang masyarakat semua pintar, udah tahu. Ini utara mana ini. Cepat ditaruh sini karena supaya terpenuhi peraturan partainya misalnya. Peraturan partainya harus pengurus baru dia bisa ini. Katakanlah memenuhi KSB. Ketua sekretaris bendahara itu punya jatah dia pimpin di sini. Nah, supaya terpenuhi ini, mereka buatlah cepatnya di internal tentukan. Ini cepat masuk di partai, masuk di sini, supaya sudah dipersiapkan. Itu kan begitu. Orang sudah tahu itu permainan seperti itu. Yang penting administrasinya terpenuhi. Akhirnya sudah terpenuhi, dia pengurus ini, jadi dia berhak, dia punya hak. Itu seperti itu dan itu diatur semua ketuanya, ketua wilayah, ketua umum. Nah, itu seperti itu. Dan Sulawesi Utara ini saya pikir khusus untuk Partai PDI Perjuangan memang sangat anak emas lah istilahnya dari oleh Ibu Megawati, sangat emas. Dan mungkin Pak Oli sendiri dia punya kekuatan, dia diberikan kewenangan untuk menentukan semuanya. Saya seperti itu. Dia punya ya dalam rangka mempertahankan. Walaupun saya bilang tadi itu sangat tidak elok lah seperti itu. Pembelajaran politik ke masyarakat kita dipertontonkan dengan hal-hal seperti itu kan tidak baik. Itu seperti itu. Kapan kita bisa sistem berdemokrasi kita, sistem politik kita ini bisa berubah ke arah yang lebih baik. Tapi kalau kita dipertontonkan dengan hal seperti itu, siapapun yang jadi nanti partai yang lain akan mengikuti juga dia. Yang lain, ini bisa. Jadi itu seperti itu. Begitu Bung Chandli. Yang menarik juga Bung Berti terkait isu rangkap jabatan. Kita ketahui Pak Sekprov Silangin selain Sekprov, dia juga belum lama ini mengemban jabatan sebagai komisaris utama Bank Selutgo. Ini juga menjadi bahan pro kontra di publik. Menurut Bung Berti sendiri ini gimana? Soal rangkap jabatan. Kalau soal rangkap jabatan sebetulnya tidak diatur. Karena memang posisi komisaris itu memang harus ada unsur birokrat. Keterwakilan karena pemegang sahamnya seperti itu. Tetapi dalam aturan yang saya juga baru baca oleh Otoritas Jasa Keuangan mengatur tentang tata kelola bank-bank daerah ya. Bank-bank daerah ini kan ada beberapa kategori.
ada kategori menyangkut dia sudah perusahaan daerah atau dia koperasi. Dan di dalamnya mengatur tentang dewan pengawas atau komisaris. Kalau di perusahaan daerah, BUMD itu namanya dewan pengawas. Kalau di bank itu komisaris. Cuman memang dalam pasal 3 saya baca memang yang diatur lebih kepada komisaris independen yang tidak boleh ada hubungan keakraban, hubungan kedekatan keluarga. Nah, itu. Dan saya pikir pasti itu ke semua komisaris. Nah, itu yang saya mau sorot. Hubungan kekeluargaan ini yang saya mau sorot lebih ke yang kita tahu bersama ya ada hubungan kekeluargaan kan antara mungkin jabatan Sekrovnya, komisaris utamanya, dan penguasa di Sulawesi Utara. Nah, itu yang lebih saya sorot sebetulnya. Soal rangkap jabatan sih tidak terlalu bagaimana ya, tidak terlalu. Tapi hubungan-hubungan kekeluargaan ini justru yang perlu kita soroti bersama. Kalau soal rangkap jabatan dalam pemerintahan itu biasa. Ketika terjadi soal profesionalitas kalau rangkap jabatan, apalagi kan tanggung jawab sebagai Sekrov dan tanggung jawab sebagai komut itu besar. Apakah juga sebenarnya tidak ada kader-kader lain? Nah, memang begini. Posisi. Secara profesional memang katakanlah kita pikir memang akan pengaruh juga karena jabatan Sekrov ini kan motor. Baru komisaris utama lagi, komisaris utama juga memang juga dia juga saya lihat tugas kewenangannya dalam aturan itu cukup luar biasa ya, sehingga memang perlu disoroti juga. Tapi itu yang saya mau masuk bahwa secara aturan memang tidak ada. Yang ada itu justru hubungan kekeluargaan itu yang kita ini. Namun memang betul juga apa yang disampaikan Bung Chandri akan terganggu nggak? Terganggu pasti. Terganggu. Karena dengan posisinya dia sebagai sekretaris provinsi dan juga merangkap sebagai komisaris utama. Dan ini semua ujung-ujungnya bicara ya keakraban dinasti-dinasti politik ini. Terkonek dengan ya tadi saya bilang dewan, ketua DPRD-nya, terus komisaris utamanya. Ini juga nanti kalau mau hearing panggil Bang Sulutgo besok-besok dewan panggil misalnya ya kan dewan bisa panggil pemegang. Ya ketemu lagi dengan sama juga. Itu kan begitu putar-putarnya. Ini kan tidak bagus lah kita dipertontonkan dengan begini kan. Itu karena ya besok misalnya katakanlah ada aspirasi kita bawa di dewan, tolong hearing, ya kan dewan panggil. Hubungannya komisaris utamanya yang punya tanggung jawab juga mengawasi kinerja direksi, ada hubungan lagi dengan ketua dewan, ya kan? Ini kan sesuatu yang saya bilang bahwa ya tidak baik lah secara aturan tidak diatur. Tetapi tidak baik. Yang diatur itu adalah hubungan kekeluargaan. Rangkap jabatan mungkin di dalam pemerintahan biasa bagi saya ya. Ada kepala dinas dia menjabat ini, ada ini dia menjabat ini, ada jabat. Walaupun memang ketika bicara sekretaris provinsi tugasnya memang sangat besar. Ya kan? Ya betul. Kenapa tidak pakai yang lain yang mungkin dia tidak terlalu punya tugas yang besar ya. Lalu sebelum Pak ini komisaris utama siapa itu? Kan dulu juga tidak Sekrov kan si Pak siapa? Parengkuan apa? Yang pernah komisaris. Ya kan? Yang sempat komisaris utama Bang Sulutgo sebelum Pak Silangin ini kan. Memang unsur birokrat itu harus ada. Unsur birokrat. Karena mereka pemegang saham artinya yang pemodal itu seperti itu. Tetapi ya kembali lagi nanti artinya ini punya daerah, punya pemerintah daerah yang suntikan modal itu dari duit APBD. Nah, kalau suntikan modal dia dari APBD, Bang Sulutgo ini yang punya tugas fungsi mengawasi aliran-aliran duit APBD, duit rakyat ini adalah dewan. Ya kan? Jadi apa beda ketika dia juga mengontrol, mengawasi jabatan sebagai sekretaris provinsi, dan apa beda juga nanti dia mau mengontrol, mengawasi
jabatan sebagai misalnya komisaris utama misalnya. Ya kan? Walaupun mereka pertanggungjawabannya ke kepala daerah, tapi dewan itu punya karena bank itu memakai uang rakyat yang penyertaan modalnya itu diketuk di dewan, sehingga wakil rakyat ini punya tugas tanggung jawab. Salah satu mereka boleh hearing, panggil hearing menyangkut fungsi pengawasan ini bank kenapa rugi misalnya. Nah, bagaimana bisa terkonek lagi urusan dengan pemerintah silangin, ketika urusan lagi dengan bank silangin juga. Ini kan jadi hal yang jadi tanda tanya lah sama ini. Apakah kita kekurangan aset, kekurangan SDM? Nah, justru itu merugikan secara politis bagi saya. Ketika gubernur mengambil keputusan itu, ya kan, karena orang akan bertanya ini apa kita kekurangan? Saya pikir tidak kekurangan. Kita punya orang-orang yang banyak lah. Artinya jabatan di ketua dewan aja kita punya. Yang saya bilang tadi, apalagi jabatan-jabatan di birokrat, kita punya orang-orang yang juga katakanlah dia sangat profesional, ya kan, yang bisa juga membawa kemajuan bangsa ini bisa lebih baik. Dan sekali lagi itu nanti konflik interestnya akan kelihatan ketika dewan memainkan perannya. 3 tugas ini, dia mengawasi pemerintahan, dia mengawasi mungkin aliran penyertaan modal yang di bank ini, ya kan, pasti kita pikir tidak sehat. Walaupun itu tidak diatur, tapi itu akan tidak sehat. Hal seperti tidak sehat. Dan kita lihat ini ya sangat tidak elok lah yang terjadi di Sulawesi Utara ini. Itu Bung Chandli, bagi saya pribadi seperti itu. Kalau kacamata profesional, dalam hal tertentu kita bisa profesional. Jadi ingat itu yang saya bilang, ada menyangkut anggaran yang ini perlu kompromi, perlu deal, dan itu bisa cepat kompromi ini dan deal-dealan ini bisa cepat karena ada hubungan kedekatan keluarga. Tidak ada lagi semacam kontrol lagi. Itu seperti itu. Nah, terakhir Bung Berti, ada tawaran solusi dari Bung sendiri, seharusnya gimana supaya artinya pemerintah juga pihak-pihak terkait itu harusnya memberikan pendidikan politik, bagaimana juga memberikan teladan kepada masyarakat. Silakan. Itu saya pikir ya, gubernur kan terkenal dengan tagline-nya lah, pemimpin adalah teladan, yang memberikan teladan yang sangat luar biasa. Menyangkut ya mungkin di Sulawesi Utara ini pembangunan, beliau punya anggota DPR RI sehingga beliau punya ya keahlian lah melobi anggaran untuk dibawa ke Sulawesi Utara. Nah, ketika ini ada proyek-proyek nasional banyak di Sulawesi Utara ya, saya pikir ya, dan ini perlu diawasi. Orang yang bukan saja yes boss, gitu ya kan, seperti itu. Dan itu kita percayakan ke teman-teman di DPRD provinsi, yang walaupun mayoritas kursi itu juga milik pemerintah, milik eksekutif dalam PDI. Cuman kan persoalan di pimpinan dewan. Saya berharap ke depan tidak ada lagi hal seperti itu. Artinya ya aturan juga ada kok di partai tentang pengkaderan. Toh, marilah diisi dengan orang-orang yang benar-benar memang tidak, kalau bisa ya harapan saya tidak ada hubungan kedekatan, hubungan kekeluargaan, hubungan saudara dengan penguasa, dengan gubernur, kepala daerah, sehingga tidak ada terjadi konflik-konflik kepentingan. Apalagi gubernur, sekretaris provinsi, ketua dewan. Ini kan 3 trisula lah ibaratnya. Ini kan tidak sehat jadinya. Menurut saya tidak sehat dan akan tidak sehat ini bagi pendidikan politik bagi masyarakat. Baru yang kedua terkait juga dengan komisaris utama, ya kita pikir juga sama, hubungannya sama. Ini akan tidak sehat. Jadi ke depan saya berharap gubernur bisa mengevaluasi
hal-hal seperti ini, supaya kita bisa benar-benar masyarakat yang sudah menaruh kepercayaan kepada pemerintah, pada gubernur lewat pilkada, pada wakil rakyat lewat pilcaleg, ya kan, benar-benar orang-orang yang memang profesional di semua lini, tidak di profesional yang saya bilang tadi, ya kan, profesional semua. Ada kebijakan-kebijakan yang pencitraan, jadi harus profesional, harus mau mengkritik, dia harus bisa siap menjadi oposisi juga dalam fungsi sebagai wakil rakyat ke depan. Apalagi dalam penentuan-penentuan mungkin perusahaan-perusahaan daerah, ya, saya berharap gubernur memang kalaupun ini sudah terjadi, ya apakah ini perlu dievaluasi, ya saya berharap dievaluasi. Tapi ke depan dalam penentuan mungkin kita ada perusahaan-perusahaan daerah, ya kalau bisa ya, janganlah ada yang namanya hubungan-hubungan kekeluargaan. Carilah orang-orang yang punya kapasitas profesional, yang mereka juga punya intelektual yang luar biasa, yang ingin membangun. Berikan kesempatan juga kepada teman-teman yang mungkin, ya katakanlah dia punya kapasitas profesional dan punya intelektual yang luar biasa yang ingin membangun daerah kita. Jangan hanya terputar di dinasti ini, artinya terputar di keluarga, oh ini, jangan. Diberikanlah kesempatan ke warga Sulawesi Utara, orang-orang yang hebat, saya pikir tingkat kecerdasannya. Begitu, Bung Tani. Oke, terima kasih Bung Berti atas waktunya, atas semua inspirasi dan juga masukan-masukan yang positif. Semoga dialog kita hari ini bisa memberikan manfaat. Dan untuk M-People, terima kasih Anda telah mengikuti juga program kami ini. Kami menyajikan dan Anda yang menilai. Salam sehat, salam hebat. Terima kasih. Terima kasih.